Politik Indonesia selalu penuh warna, tapi warnanya sering lebih menyerupai cat yang pudar daripada mural yang kokoh. Di panggung demokrasi, oposisi kerap dipuja sebagai benteng terakhir rakyat, garda pengawas yang berani menggonggong pada kekuasaan. Namun, di Indonesia, oposisi lebih sering tampil gagah di luar, namun jinak di dalam. Ironi oposisi di Indonesia seperti drama usang yang diputar ulang. Setiap kali pemilu, partai-partai mengaku siap jadi penyeimbang, siap menjaga agar kekuasaan tidak terlampau absolut. Namun setelah kursi dibagi, kementerian ditawarkan, atau proyek dijanjikan, gagah berani itu berubah jadi jinak penuh kompromi. Dalam teori politik, oposisi bukan sekadar lawan pemerintah, melainkan pelengkap demokrasi. Ia adalah suara kritis, pengingat bahwa kekuasaan harus diawasi agar rakyat tetap punya ruang untuk menuntut keadilan. Demokrasi tanpa oposisi sejati hanyalah monolog kekuasaan. Namun di Indonesia, oposisi seringkali berhenti pada simbol. Pidato keras di DPR, protes sesaat di jalanan, lalu senyap ketika berhadapan dengan meja negosiasi. Kritik berubah menjadi lobby, perlawanan berubah menjadi bagi-bagi kue. Rakyat yang awalnya berharap punya wakil yang berani bicara, justru mendapati bahwa para jagoan politik mereka ternyata hanya gladiator bayaran, bertempur sebentar di arena, lalu kembali bersalaman dengan lawannya sambil tersenyum lebar. Mengapa oposisi di Indonesia mudah sekali jinak? Jawabannya sederhana. Kekuasaan di negeri ini adalah gula yang terlalu manis untuk ditolak. Setiap tawaran kursi, setiap proyek, setiap akses ke lingkaran istana adalah godaan yang membuat oposisi kehilangan keberaniannya. Banyak partai oposisi berangkat dengan slogan lantang, "Kami bersama rakyat." Tapi begitu mendapat jatah kekuasaan, rakyat ditinggalkan. Mereka lebih sibuk mengurus koalisi daripada mengawal janji. Oposisi yang seharusnya menjadi rem malah berubah jadi roda cadangan bagi kendaraan kekuasaan. Lebih ironis lagi, sebagian oposisi justru bangga ketika akhirnya diterima dalam lingkaran pemerintah. Mereka menyebutnya politik rekonsiliasi atau demi stabilitas. Padahal, seringkali itu hanya kedok untuk menutupi kenyataan bahwa mereka telah menyerah pada godaan kekuasaan. Demokrasi sehat membutuhkan ketegangan. Pemerintah melaju, oposisi mengingatkan. Namun di Indonesia, ketegangan itu kerap dipadamkan. Semua partai besar akhirnya merapat ke kekuasaan, menciptakan koalisi gemuk yang lebih mirip kartel politik ketimbang demokrasi. Ketika oposisi tak lagi bersuara, rakyat kehilangan harapan. Kritik dianggap gangguan, perbedaan dianggap ancaman, dan semua dipaksa untuk bersatu di bawah bendera stabilitas semu. Demokrasi pun berubah menjadi monarki modern, di mana semua orang pura-pura setuju demi kenyamanan bersama. Sejarah membuktikan, negara tanpa oposisi sejati akan jatuh pada satu hal, otoritarianisme. Ia mungkin tidak memakai seragam militer atau mengibarkan bendera kediktatoran, tapi otoritarianisme bisa bersembunyi di balik jargon demokrasi yang hampa. Indonesia butuh oposisi sejati, bukan sekadar aktor panggung politik. Oposisi sejati bukan hanya berani berteriak di depan wartawan, tetapi juga berani menolak godaan jabatan. Oposisi sejati berani berdiri sendirian jika memang kebenaran berpihak padanya. Sayangnya, yang sering kita lihat hanyalah oposisi yang gagah di luar. Retorika tajam, orasi berapi-api, narasi seakan membela rakyat. Tapi begitu pintu kekuasaan terbuka, mereka masuk dengan sukarela, duduk manis di meja makan bersama yang dulu mereka kritik habis-habisan. Inilah oposisi jinak, yang tidak berjuang untuk rakyat, melainkan bernegosiasi untuk kepentingan partai, yang tidak berfungsi sebagai pengawas, melainkan sebagai pemanis demokrasi. Editorial ini bukan untuk mengagungkan konflik atau menghasut kebencian. Sebaliknya, ini adalah seruan agar demokrasi kita tidak mati pelan-pelan karena kekosongan oposisi. Rakyat butuh suara alternatif. Rakyat butuh pengawas yang berani. Rakyat butuh penyeimbang yang tidak bisa dibeli dengan kursi menteri atau proyek triliunan. Jika semua partai hanya berebut kursi, lalu siapa yang akan menjaga kepentingan rakyat? Jika semua elit politik hanya sibuk menyusun koalisi, lalu siapa yang akan menjadi suara minoritas? Jika semua oposisi akhirnya jinak, maka rakyat akan kehilangan hak untuk mendapat pilihan politik yang sesungguhnya.
Indonesia selalu bangga menyebut dirinya demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Tapi pertanyaannya, demokrasi macam apa jika oposisi hanya menjadi ilusi? Demokrasi macam apa jika kritik hanya sekadar aksesori? Demokrasi macam apa jika oposisi lebih sibuk menegosiasikan jatah kekuasaan daripada mengawal aspirasi rakyat? Editorial ini menantang partai-partai yang mengaku oposisi. Beranilah konsisten. Jangan hanya gagah di luar tapi jinak di dalam. Jangan hanya berteriak di panggung, lalu berlutut di ruang negosiasi. Demokrasi membutuhkan oposisi yang berani, bukan penjilat yang jinak. Karena tanpa oposisi sejati, demokrasi hanyalah panggung kosong.